berhadapan dengan XE Lagi-lagi. Alliance. Itu dia. XE Alliance dan juga Ninjayu kali ini akan melakukan kontes di round yang pertama. Lihat bagaimana 4 player dari XE Alliance bermain sangat regroup. Keren banget. Dari arah kiri mereka bergerak bersama-sama. Tapi bagian dari Ninjayu cenderung lebih terpisah kali ini. Pengen J1 bang. Sudah mulai sadar betul bahwa di depannya ada beberapa player dari Ninjayu. Pasang wall lagi dan lagi. Coba pindah tempat terlebih dahulu karena tembak langsung mulai terdengar. Bahkan ada Togas Ganas yang sudah mulai terkena damage kali ini. Masih bisa setidaknya mereka mendelay pergerakan daripada Ninjayu. Datang langsung ke kemampuan yang mereka miliki. Perang di sana sementara kali ini posisi daripada XE Alliance masih berusaha untuk regroup dan permainan mereka cenderung lebih alot Bung Sur. Bahkan XE Alliance pun terlihat agak menghindari fight daripada Ninjayu, agak menghindari penyerangan. Tapi lihat bagaimana Anon BLT menghandle itu dengan cukup baik, memberikan damage setidaknya terhadap Randy Cow. Dan sejauh ini masih belum ada player yang terculik satupun. Oke, nggak bisa lewat sana Anon. Agak sedikit berbahaya dan juga sedikit mengganggu. Sementara gol lagi-lagi terpop up sangat banyak di sana. Anon agak sedikit kebingungan sepertinya, kehilangan 3 player sekaligus tiba-tiba. Oke, satu masuk. player daripada XE Alliance tidak bisa bertahan. Ninjayu berhasil mendapatkan kemenangan di round yang pertama, Bu. Ya, aku sepakat sama seperti yang dibilang Baby Lee tadi ya. Dari XE Alliance seolah-olah menghindari pertempurannya. Mungkin ada strategi yang mereka coba untuk terapkan. Mereka selama mungkin menghindari pertempuran sebelum zona akhirnya berpindah atau mengecil minimal gitu. Ketika zonanya sudah mengecil atau berpindah, di situ kan kesempatan untuk kedua tim bisa saja tertahan oleh pergerakan zona kalau mereka terjebak di dalam compound di balik pagar. Itu sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh tim XE Alliance. Kita akan lihat apakah di round kedua ini mereka akan bermain dengan strategi yang sama atau semuanya mereka akan langsung komit di pertempuran ketika mereka sudah harus berhadapan dengan tim Ninjayu. Ini dia Randy sudah berada di bagian depan bersama satu temannya. Namun di sisi sebelah kanan dan seorang Randy sudah terlihat satu player, namun 4 orang langsung regroup. Tentunya yang akan dilakukan oleh XE Alliance. Ada Amai di bagian belakang. Amai akan berhadapan dengan Tutor J1 Bang. Tutor J1 Bang dapetin satu player. Ada Amai juga yang berbahaya secara posisi, namun Randy secara cepat coba untuk merevive Mucizi yang sudah terjatuh tadinya. A1 God berhasil buat terjatuh juga. Unknown BLT juga terjatuh. Togas Ganas pun tumbang. Menyisakan pengen J1 Bang. Tersisa sendiri saja. Sedikit kebingungan malah nge-end. Ada waktu untuk revive malah nge-end. Mucizi datang. Dapetin satu player dan tumbanglah sudah 2 player di tangan Mucizi. Malah nge-end, sayang sekali. Karena juga bentuk panic attack terjadi kayaknya Bung Sur. Agak sedikit bingung mau coba revive atau ending karena memang situasi tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak percaya diri untuk mengambil keputusannya, dan lagi posisi daripada Ninjayu secara jumlah personal mereka masih cukup banyak, sementara XE Alliance tadi hanya tersisa 2 player yang mana satunya ter-takedown. Jadi jelas gak ada pilihan lain, mau revive pun kayaknya memang jadi makanan lagi-lagi untuk teman-teman daripada Ninjayu. Sementara kali ini Ninjayu datang dari arah bawah, secara perlahan mereka maju, bahkan 2 player. Jadi tameng terdepan kali ini bersamaan dengan yang lainnya. Ada upaya untuk tembakan sudah mulai diberikan dari XE Alliance, naik ke arah atas sana, jelas akan memberikan informasi yang cukup akurat, tapi ingat agak sedikit berbahaya juga. Amai akan coba menghandle sebelah kiri terlebih dahulu. Tembakan terdengar di arah sana, tapi lihat adanya A1 God sudah mulai mengintip dari arah atas sana, menembakkan dan memberikan beberapa damage dari arah yang berbeda. Tapi lihat kali ini 2 player daripada Ninjayu masih ada dan masih terlihat, tapi Unknown BLT berhasil diculik oleh player daripada Ninjayu. Randy coba naik ke arah atas sana, tembakan juga sudah mulai terdengar, masih belum ada. Masih belum ada satu player pun daripada XE Alliance yang terculik, terkecuali Unknown BLT yang berhasil di-revive kembali. 4 player dari XE berhasil regroup. Pengen J1 Bang akan coba menunggu momentum terlebih dahulu. Kit juga dimanfaatkan dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana Togas terculik di sana. Masih ada 2 player
Ninjayu. Luar biasa, permainan dari Alliance berhasil setidaknya mendapatkan kemenangan di round yang ketiga, Bu Surya. 2-1 masih diungguli oleh Ninjayu, namun aksi yang sangat berani dan sabar dilakukan oleh XE Alliance. Lihat ketika Ewan God-nya berhasil menahan posisi berada di bagian atas, dia dapetin satu kebuka momennya. Walaupun memang Unknown BLT-nya terjatuh, namun masih ada backupan, masih ada follow up juga dari temannya sehingga masih bisa di revive, tidak menjadi poin eliminasi untuk Ninjayu. Keren perlawatan apa yang dilakukan oleh XE Alliance. Namun di round keempat berada seputaran pick, Ninjayu berada di luar satu playernya Amai. Namun perang sudah terjadi di bagian dalam di mana Amai akan menyelesaikan tugasnya, melakukan flanking dan akan masuk dari bagian belakang. Di blocking dengan beberapa keluar, satu player sudah berada di bagian atas. Dari tim Ninjayu akan komit ke satu orang. Unknown BLT yang akan dikomit dan terjatuh. Dia Amai masih berada di bagian bawah, sudah akan menyandra satu orang tentunya dari tim lawan. Dan Amai, sorry Randy, ternyata yang dapetin playernya dan Randy pun terjatuh juga, menyisakan satu Ewan God. Oh my god, yes, itu dia. Ninjayu berhasil setidaknya membaca gaya permainan dari XE Alliance yang memang cenderung lebih regroup ketika daerah ataupun tempat yang memang juga memungkinkan untuk di setup dari Ninjayu. Ada Amai yang coba puter ke arah belakang sana bersama dengan kawan-kawan yang juga ke arah kiri. Sedangkan posisi dari XE Alliance cukup tersandwich, cukup terjepit juga. Dan tentu kemenangan untuk Ninjayu, tapi ini adalah match point untuk Ninjayu. Akankah XE Alliance bisa menyelamatkan skor mereka? Adanya tembakan sudah mulai terdengar dari Ninjayu kali ini. Amai dan juga kawan-kawan sudah mulai memberikan penyerangan yang sama juga di depan sana. Ada tutor Ciwan Barker sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit tembakan terdengar, tapi cukup berbahaya. Adanya satu player dari XE Alliance yang terculik. 3 player masih ada. Tutor Ciwan Bang pun ter-takedown di sana. Masih ada 2 player lagi. 2 player dari Ninjayu pun ter-takedown. Artinya keadaan menjadi lebih seimbang. Unknown BLT kali ini akan mencari di mana sisa playernya, dan itu dia permainan yang cukup baik dari XE Alliance. Itu padahal bagus banget tadi Randy-nya buka momen di rumah coklat dapetin satu, tapi temen yang di luar gak bisa bertahan ternyata ya. Kalau digempur oleh XE Alliance di komit aja ternyata gak bisa bertahan juga mereka. Harusnya strateginya seperti itu, dibarbarin, dikerasin aja. Dan lihat hasilnya 3-2 untuk XE Alliance masih bisa dapetin 2 poin gitu. Maksudnya nggak menang mudah Ninjayu di pertandingan game pertama ini, kalaupun nantinya akan menjadi 4-2. Dan aku rasa di Katulistiwa masih ada kesempatan untuk XE Alliance dapetin poin ketiga asal tidak keinjek ban nanti ya. Nggak keinjek ban, hati-hati. Hati-hati, banyak ban berserakan di sini. Emang bahaya ya di pertandingan kali ini yang banyak bannya. Banyak bannya, hati-hati. Hati-hati naik ke atap, hati-hati ya, aku sudah ngingetin. Tapi terserah kalian gitu. Unknown BLT mau coba melakukan strategi mode tupai. Hati-hati. Namun di tempat yang berbeda, pengen J1 Bang sudah menahan satu orang di bagian depan sana, akan berduel. Pengen J1 tertembak dia, namun masih akan memberikan perlawanan dan Randy pun terjatuh. Akan dikonfirm menjadi kill pertama tentunya, di mana 2 orang Amai pun sudah tumbang. Togas sekarat, Togas di komit pun terjatuh, dan itu dia. Poin ketiga untuk XE Alliance. Ini sih dari grafik mereka naik banget ya, XE Alliance naik banget. Dari round pertama yang memang gue bisa bilang gak ada perlawanan untuk Ninjayu, dengan begitu cepat XE Alliance berhasil dikalahkan. Tapi setiap round yang mereka evaluasi, mereka berbenah dan menjadi penyerangan yang justru malah makin mengganggu Ninjayu. Seperti di round yang ke-6 barusan, lihat bagaimana singkatnya waktu yang dimanfaatkan oleh XE Alliance untuk meluluhlantakkan Ninjayu. Dan kali ini match point untuk kedua tim. Bagaimana posisi dari Ewan God sudah mulai memisahkan diri, tapi itu udah hilang momennya. Jatuh ternyata satu player dari XE Alliance. Agak sedikit berbahaya
Oh ternyata udah sukses buat temannya naik. bisa nahan. Iya, untuk temannya bisa nahan dan juga mungkin nggak kelihatan oleh teman-teman dari Ninjayu sehingga mereka masih mendelay waktu, masih cukup sabar untuk maju ke arah depan sana. Sementara Amai akan coba naik untuk mencari informasi lagi, tapi ada gol dari Anon BLT sehingga Amai terpaksa untuk turun ke bawah. Sementara 3 player dari Ninjayu kali ini masih berusaha untuk menghandle damage demi damage tercicil sudah. Ninjayu masih bisa untuk bertahan dan lihat bagaimana Ninjayu sangat berhati-hati ketika tahu bahwa Excellence masih bisa memberikan perlawanan. Mutsizi hati-hati, di depan ada 3 player sekaligus. Sementara kalau kita lihat posisi daripada 1 player Excellence ada di arah belakang, One God terlalu jauh dan juga agak sedikit berbahaya. Zona sudah mulai bergerak mau nggak mau. One God setidaknya harus pindah terlebih dahulu, cari informasi dulu, dan tentu ini adalah pertandingan yang cukup alot untuk kedua tim. Baik Excellence ataupun Ninjayu tidak ada satupun player yang berani melakukan penyerangan kali ini. Ada pergerakan dari Excellence yang sudah mulai dilakukan sehingga situasi jadi lebih sakral kali ini. Unknown BLT dan juga pengen J1 Bang terculik, ternyata Excellence masih ada 3 player lagi. Akan bisa di-revive kembali karena One God pun terculik. Ternyata 2 player masih ada Excellence. Taugas maju ke arah depan sana, Jamsu dilakukan dengan shotgun yang dicari di mana sisa playernya karena hanya Unknown BLT yang sendirian saja. Coba ketahuan nggak? Nah, tembakan sudah mulai dilontarkan, membuat Excellence dikalahkan dan Ninjayu berhasil menang di game pertama untuk match mereka. Ini dia kemenangan pertama untuk Ninjayu dan mereka berhasil mendapatkan poin pertama di Ninjayu versus Excellence. Ada emot Zula gitu ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu pergerakan dari Mutsizi dan kawan-kawan cukup percaya diri, bahkan pembagian dari Ninjayu cenderung lebih berjauhan. Tapi 1 player dari Excellence sepertinya agak sedikit tertinggal, pengen J1 Bang sudah mulai mengendar belakangnya dan juga One God. Seperti yang gue bilang tadi, dia akan coba cari informasi dari arah atas terlebih dahulu, posisi daripada lawannya di arah mana. Sementara kalau kita lihat, oh my god, tembakan sudah mulai korek terhadap Randy. Luar biasa permainan dari Excellence, membuka peluang yang cukup baik. Tapi akankah mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut karena ada Amai sudah mulai naik ke atas global sana, dicari di mana kabaran daripada lawannya terlihat. Itu dia tembakan miss. Sayang sekali ada upaya pergerakan dari Excellence yang membuat Amai tidak sukses ataupun gagal untuk memberikan damage. Tapi kali ini pertukaran posisi sepertinya akan terjadi sebentar lagi. Bagaimana? Kayaknya J1 Bang sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit, bahkan Amai hati-hati. Hanya sendirian saja di arah sana. Tidak ada follow up daripada teman-temannya. Terlalu berbahaya mengurung diri daripada global terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain yang bisa dimanfaatkan. Amai hati-hati. Sudah mulai bergerak juga. Sakit sekali jika terkikis. Tembakan lagi-lagi dari seorang Amai masih coba dilakukan terus-menerus. Tapi mereka sepertinya sambil perang harus sambil bergerak juga. Pengen J1 Bang harus terculik. Keadaan menjadi lebih seimbang. Bagaimana kalau kita lihat posisi daripada Amai sudah mulai berpindah tempat. Tapi bagaimana posisi Gadun pun terculik. Bersama dengan tutor J1 Bang. 2 player akan melawan 2 player juga. Ninjayu dan juga Excellence akan coba untuk menghentikan pergerakan daripada Ninjayu. Sepertinya karena Excellence masih bisa merevive kembali temannya. 3 player masih ada, masih akan dilakukan. Bahkan zona akan bergerak, kayaknya Unknown BLT nggak bisa keluar. Ya susah banget dan harusnya tertag. Masih bisa luar biasa. Ada Alok juga yang mungkin diaktifkan. Amai maju ke arah depan sana, Jamsu dilakukan dengan menggunakan senjatanya. Dicari terlebih dahulu, terhalang oleh keluaran banyak sekali di sana, mengurung diri. Kesempatan yang cukup baik dimanfaatkan oleh Amai, mengurung diri dan dia sempat reload juga. Tapi Mutsizi terculik di sana, masih ada Amai sendirian saja. Jam serangan dilakukan seorang Amai tapi masih bisa memberikan perlawanan. Amai
Luar biasa, round pertama udah seru banget Bung Sur. Itu maksudnya tadi kan di game pertama kan kita mulai dari Sentosa juga ya. Itu mungkin yang diinginkan oleh tim XE Aliens. Mereka coba untuk mengulur selama mungkin sampai akhirnya zonanya. Tapi sayangnya Amai masih sangat keras sekali. Padahal sudah kena dia duluan, HP berkurang itu. Tapi mungkin karena persiapan dari dua player lain yang tersisa XE Alien juga gak begitu kuat, sehingga Amai satu hit dapetin satu orang dan satunya tereliminasi tadi itu. Sayang sekali. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, JKT X Gadun FM siapa teman-teman? Boleh kasih tahu. Kalau tadi kan ada Okto tuh Togas. Nah ini sekarang siapa teman-teman? Ini Mamboy bukan? Mamboy apa bukan? Katanya Mamboy lagi main di BR. Lagi main di BR katanya. Oh lagi main di BR. Iya. Ini dia kita di round keduanya, berada seputaran observatory. Mucizi sudah sekarang dan berhasil dibuat terjatuh. Wow. Dan juga pengen J1 Bang ditukar. Randy kali ini juga sudah harus terjatuh, di mana Amai pun ternakon. Tersisa JKT X Gadun pun tumbang kali ini. Poin pertama didapatkan oleh XE Aliens. Ayo, udah mulai ketar-ketir nih Jayu. Di round yang kedua mereka masih bisa memberikan perlawanan, bahkan ini agak sedikit berbahaya untuk Ninjayu lagi-lagi seperti yang gue bilang, karena X-Alien sudah mulai membaca bagaimana permainan dari Ninjayu match demi match yang mereka lewati round demi round kali ini. Tapi ada info juga katanya JKT itu ini Mamboy, benar nggak? Bre. Banyak yang bilang Bre. Oh Bre, ada yang bilang Mamboy, ada yang bilang Bre ya? Katanya Togas tadi itu Mamboy. Oh, kata Togas itu Mamboy. Padahal Okto, ada yang bilang Okto juga. Muci siapa? Not Den. Nah, artinya kita yang bingung Kita yang ya. bingung karena ganti nickname. Aduh, tapi kita lihat dulu. Pengen J1 Bang tertek di arah sana, 3 player dari X Alliance masih ada. Hati, ada A1 Cut sudah mulai keluar, tapi tutor J1 Bang ternyata tertakedown juga. 2 player daripada X Alliance masih ada. Hati, Amai masih coba mengending terlebih dahulu, bahkan reload akan dilakukan karena hanya tersisa 2 player dari X Alliance, sementara Ninjayu masih utuh dengan 4 playernya Amai. Cari dulu di manakah badan daripada lawan, karena hanya tersisa A1 Cut saja. Akankah bisa bertahan? Coba Dikoy terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Match kita akan dilakukan, sementara lawan daripada A1 Cut 4 player. Ini akan berbahaya untuk X Alliance. Mengenal, Alok sudah diaktifkan, tapi sepertinya ada yang mulai masuk dan 2 kemenangan untuk Ninjayu, Bung Surya. Ini dia, dimana Mucizi cukup berani dia tadi masuk ke pertahanan. Player terakhir, dan benar saja dia langsung menjatuhkan tanpa dia harus terjatuh. Gimana nih? Ada yang bilang Bre-nya main di BR. Jadi itulah ya teman-teman. Kalau bisa di turnamen itu ya nickname jangan ganti-ganti biar penonton juga tahu. Gak bingung gitu, betul. Sesuai yang didaftarin aja gitu aja ya. Dava itu katanya. Oh gitu. Terima kasih lah pokoknya untuk informasinya. Kita akan lanjut aja dulu di round keempat. Game kedua antara Ninjayu versus XE Aliens. XE Aliens yang nongol dari arah bawah sana. Mereka melakukan setup, langsung naik ke bagian atas duel. Namun Amai berhasil ditumbangkan oleh pengen J1 Bang. A1 Cut-nya tertahan, Randy pun sekarat. Pengen J1 Bang masuk terus menerobos dan dapat satu. Unknown BLT, 2 player aja tersisa. Unknown BLT cukup sekarat. A1 Cut datang dari arah belakang, berhasil dapetin 1 orang pun tersisa. Mucizi tersisa sendiri dan harus kalah 2-2. Wow, ini malah jadi pertandingan yang sama kerasnya gitu kan. Dan juga bisa gue bilang patut dipertanyakan nih Jayu secara pertahanan. A1 Cut-nya itu keras banget. Nah itu cara pertahanannya. A1 Cut itu tadi sempat misahin diri kan Bu Surya. Artinya cuma ada 3 player doang gitu dari X Alliance yang ready tadi buat ngasih penyerangan. Tapi Ninjayu keculik satu persatu dan tiba-tiba dia nongol lagi gitu kan di arah belakang. A1 Cut luar biasa. 6 kill Bung, sendirian aja loh. Iya. Wow. Tapi kita lihat dulu bagaimana perjalanan mereka di round yang kelima. Karena Unknown BLT sudah mulai memantau dari area yang lebih atas dengan glowal terpop up juga. Bahkan kalau kita lihat adanya glowal dari Ninjayu yang tadi sampai ke arah Unknown BLT.
Tapi untungnya masih belum ada penyerangan yang terjadi dan jelas permainan yang alot akan terjadi karena setiap tim akan berhati-hati sama kuatnya. Tapi kita lihat dulu bagaimana posisi dari A1 God. Sepertinya sudah mulai dilakukan penyerangan dua player daripada Ninjayu maju ke arah depan sana. Sementara masih ada Unknown BLT yang menjaga di arah sebelah kanan. Tapi lihat bagaimana fight yang terjadi. Satu player dari Alien terculik. Pengen J1 Bang. Berhasil di ending begitu saja. Masih tersisa beberapa player lagi daripada Alien. Tutor J1 Bang maju ke arah depan sana. Tembakan gagal untuk connect terhadap satu player dari Ninjayu. Tapi untungnya masih ada perlawanan. Aliens dikalahkan di ronde kelima, Bung Sur. Sayang sekali kesempatan untuk mendapatkan poin. Aliens harus hilang di Rim 6 Village baru saja tadi. Namun masih ada kesempatan selanjutnya. Tapi tentunya ini akan menjadi match point untuk Ninjayu. Let's go. Akankah XE Aliens akan bisa mendapatkan 3 seperti di Katulistiwa sebelumnya, atau mereka harus tunduk 4-2 di tangan Ninjayu? Sudah mulai bergerak dari base masing-masing. Randy ada di bagian depan bersama Muchizi akan membawa teman-temannya langsung menuju ke arah tengah, di mana XE Alien sudah terlihat di balik glual depan sana, agak sedikit ditahan naik ke arah atas glual. Mode tupai dilakukan. Wow. Berhasil menjatuhkan satu, namun Muchizi menjatuhkannya. Masih akan tukar-tukeran. A1 God datang dari arah belakang, akan berduel dengan seorang Amai, pun dapetin satu orang, namun Amai cukup sekarat, masih kuat bertahan, namun tidak. Tapi ternyata tutor J1 Bang sangat sekarat sekali, masih bisa mendapatkan Randy di depan sana. Dan itu dia, 3 player masih cukup kuat untuk bertahan. Muchizi tersisa sendiri saja, harus berhadapan dengan 3 orang. Tentunya semakin besar, dan tapi masih bisa mendapatkan 1 orang sebelum harus terbunuh. Iya, itu dia. Jadi 3 sama, Buser. 3 sama lagi. Setelah 2 sama jadi 3 sama sekarang. Wah, ini sih keras banget. Dan yang kita bahas dari tadi ternyata dibuktikan langsung gitu kan oleh Aliens. Karena memang Aliens keren. Ini adalah harapan kita. Aliens di hari kemarin beberapa kali mereka main itu nggak dapat poin sama sekali. Jadi setidaknya kita pengen permainan yang maksimal di hari ini untuk mereka. Betul. Dan kalau kita lihat posisi daripada Aliens yang sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Tapi by the way ya teman-teman, komentarnya tuh Amai mode set, emang dia set kenapa sih? Coba info dulu deh, set kenapa gitu kan. Tunda dulu, tapi kita lihat permainan daripada 2 player Aliens yang sudah menunggu dari arah depan sana. Sementara pengen J1 Bang di belakang, 1 player dari Aliens memisahkan diri. Coba untuk menjaga jarak dari teman-temannya, dan tentu putus 2 kali. Putus 2 kali. Mode set putus 2 kali. Putus 2 kali sama siapa? Cantik, Pak. Apa bukan? Jangan sebut merek lah. Sorry, keceplosan. Oke, bahas lagi. Ini seru banget ya. Membahas set boy. Tapi kita lihat dulu bagaimana A1 God berpindah tempat, memutar keadaannya, dan kayaknya ini pergerakan daripada A1 God upaya untuk jadi flanker. Ternyata nggak harus ya, dengan glowing di pop up ini akan menjadi posisi yang terdetek juga oleh lawan. Ketahuan bahkan tembakan connect walaupun memang hanya memberikan beberapa damage saja. Sementara kan ini kalau kita lihat A1 God masih coba memantau dulu, mencari informasi dulu, dan tentu info yang cukup mahal untuk teman-teman. Dan bagusnya ada Unknown BLT yang jaga di arah sana. Betul. Karena gue rasa itu adalah jalan pintas untuk Ninjayu bisa memberikan penyerangan. Muchizi masih menunggu di atas, dan ini the real alot sih. Sama Feli katanya. Ayo Mai, ada Feli Mai. Semangat Amoy. Oke, kita lihat dulu bagaimana permainan dari Ninjayu dan juga Aliens. Karena zona ini lumayan seimbang ya. Dua-duanya tergeser oleh zona, dua-duanya punya PR untuk bergerak. Dan lihat bagaimana pengen J1 Bang sudah mulai menutup wallnya dengan cukup banyak. Tembakan terdengar walaupun belum ada damage yang sudah mulai masuk. Amai berhasil men-take 1 player dari Aliens. Ini dia permainan yang ditunggu-tunggu. Bagaimana? 3 player masih ada, masih coba di-rush dengan beberapa player pada Ninjayu. Wajah ter-take dan Unknown BLT juga tersisa. Tutor J1 Bang tidak bisa bertahan. Ninjayu
berhasil menang di game kedua. 2-0 Bung Sur ya. 2-0 atas keunggulan Ninjayu. Setelah mereka sapu bersih kemenangan pada malam hari ini. Yes. 2 kali main,